Halo historikul, minasan, kaum militan nasionalis dan santuy semua di seluruh Indonesia. Kali ini saya mendapat sebuah video ya yang berjudul Malaysia berburu manuskrip kuno di Indonesia. Nah, ini merupakan bisa dikatakan salah satu trik licik dari Malaysia ya, yang ingin menjadi pusat Melayu namun tidak memiliki akar sejarah yang kuat. Seperti manuskrip itu kan mereka kurang punya ya, situs-situs masa lalu juga nggak punya, makanya dia melakukan segala cara untuk mendapatkannya, termasuk dari Indonesia ya, menginfiltrasi masuk dan membeli ke penduduk-penduduk yang menjadi pewaris atau pemegang manuskrip kuno dan artefak-artefak yang lain. Seperti apa videonya, kita langsung saja, jangan lama-lama. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, tembuskan like-nya banyak, share supaya orang Malaysia tahu kenyataannya ya. Oke, langsung aja ke video reaction berikut ini. Bak agen rahasia, para peneliti Malaysia belakangan ini bergentayangan di pelbagai pelosok Nusantara. Mereka berburu naskah Melayu klasik untuk diboyong ke negaranya. Bila naskah yang dikendaki tak bisa dibeli, mereka memotretnya. Pelaku lancung orang Malay yang mengaku sebagai bangsa serumpun itu terungkap dalam rapat kerja Asosiasi Budaya Tulis (ATL) di Jakarta, 10-11 Desember lalu. Ditengarai, ratusan naskah Melayu klasik dari Indonesia kini terbang ke Malaysia. Naskah-naskah tersebut oleh mereka dibuatkan situs tersendiri. Jika kita mau mengakses naskah-naskah itu, harus membayar, kata Al-Azhar, Ketua ATL Riau. Para peneliti dari Malaysia atau Singapura membeli naskah-naskah koleksi perorangan yang mewarisi naskah klasik. Para pemburu naskah Melayu dari negeri jiran itu membujuk ahli waris naskah agar sudi menjualnya. Nah, ini liciknya di situ ya. Jadi mereka datang ke Indonesia mencari, kalau kebetulan ketemu di suatu tempat atau di rumah penduduk, mereka akan merayu dengan membelinya, dengan memanfaatkan kelemahan ekonomi yang mungkin sebagian masyarakat Indonesia membutuhkan itu ya. Tapi untuk sekarang kita harus melek budaya, harus melek warisan leluhur ya, jangan sampai terjadi lagi. Oke, lanjut. Mereka menawarnya hingga belasan juta rupiah untuk setiap naskah. Ahli waris naskah kuno yang taraf ekonominya kurang menguntungkan itu pun tergiur. Salah satu contohnya adalah naskah kuno tentang tata cara pelaksanaan hidup dalam sebuah kerajaan Melayu. Naskah itu adalah catatan harian yang ditulis pemuka masyarakat Pakil, Tanjung Pinang, Provinsi Riau Kepulauan. Seorang peneliti Malaysia dikabarkan membeli naskah itu 12 juta rupiah. Modus itu, kata Al-Azhar, sekilas tampak bisa dibenarkan. Karena mereka melakukan transaksi jual-beli, tuturnya. Masalahnya, menurut Undang-Undang Perlindungan Cagar Budaya, jual-beli hanya boleh dilakukan masyarakat atau individu pemilik naskah kuno itu kepada kalangan dalam negeri. Jadi, jika menjual ke pihak luar, bisa dituntut secara hukum, Al-Azhar menegaskan. Namun faktor ekonomi dan minimnya pengetahuan masyarakat pemilik naskah itu akan nilai historisnya, membuat mereka enteng saja melepas naskah tersebut. Mereka juga tak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu melanggar hukum, kata Al-Azhar. Modus yang sama terjadi di Sumatera Barat. Dari penelusuran Gatra, terungkap ada 30 lembar naskah yang dijual seharga 150 juta rupiah. Naskah yang diburu biasanya naskah kebudayaan Minangkabau masa lampau, ilmu agama, dan raja atau teks yang dianggap masyarakat punya kekuatan magis. Nah, ini para pemburu-pemburu teks ini dari Malaysia ini memanfaatkan kelemahan ekonomi masyarakat di pedesaan ya. Ini parah sekali, menghalalkan segala cara. Kalau nggak punya akar budaya ya udah diem aja ya, belajar aja ke Indonesia, nggak usah datang beli terus ngerayu-ngerayu nanti dibawa ke luar terus ngaku-ngaku sebagai pusat Melayu. Aduh, parah ini. Itu lazim ditulis dengan huruf Arab Melayu, yang sebagian besar tak diketahui siapa penulisnya. Ada beberapa naskah-naskah kuno yang telah dibeli secara ilegal oleh Malaysia, kata Muhammad Yusuf, dosen filologi Fakultas Sastra Universitas Andalas, Padang. Naskah yang dibeli orang Malay itu, antara lain, Undang-Undang Minangkabau. Pemburu naskah dari negeri jiran membelinya dari seseorang di Kelurahan Balai Gurah, Bukit Tinggi, pada tahun 1984.
Di Malaysia, naskah itu ditulis ulang dengan aksara Latin oleh Profesor Dr. Umar Yunus, guru besar ilmu sastra University Malaya, yang kebetulan berasal dari Silingkang, Sumatera Barat, dan telah lama menjadi warga negara Malaysia. Kini naskah Undang-Undang Minangkabau itu menjadi koleksi Perpustakaan Nasional Malaysia. Di antara naskah yang diketahui sudah menyeberang ke Malaysia, yang paling berharga, kata Yusuf, adalah naskah tentang iluminasi. Naskah ini berisi berbagai lukisan dan gambar hiasan pinggir buku. Naskah itu berasal dari tahun 1770 atau abad ke-18. Menurut Yusuf, total ada 371 manuskrip Minangkabau yang berada di luar Sumatera Barat. Dari jumlah itu, 261 naskah ada di Belanda, 12 di Inggris, dan 19 di Jerman. Sisanya, 78 naskah, berada di Perpustakaan Nasional, Jakarta. Naskah yang belum tercatat masih banyak dan kini menjadi rebutan Fakultas Sastra Universitas Andalas, dengan para pemburu naskah dari Malaysia. Nah ini ya, kekayaan budaya Indonesia diperebutkan juga oleh negara-negara asing ya. Nggak cuma Malaysia yang notabene mungkin masih ada kesamaan, tetapi kayak Inggris, Jerman, itu juga ikut-ikutan ya. Karena Indonesia itu memiliki begitu kuat akar budaya ya, jadi negara lain itu sampai iri dan ingin memilikinya. Fakultas Sastra seringkala bersaing, terutama karena keterbatasan dana, tuturnya. Meski begitu, dia tak mau menyerah. Yusuf mengaku berusaha melakukan pendekatan kepada para pemegang naskah kuno agar tetap memeliharanya. Misalnya, disediakan lemari, kotak, atau alat penyimpan yang lebih baik. Sebagian yang bisa dibeli Fakultas Sastra disimpan di perpustakaan fakultas. Pihak Museum Aditya Warman, Sumatera Barat, pun kini mulai getol memburu naskah tersebut jangan sampai jatuh ke tangan pemburu naskah dari Malaysia. Kami sangat mengharapkan Pemda Sumatera Barat turun mendukung perlindungan naskah ini, ujar Yusuf. Seorang peneliti naskah Melayu klasik dari Buton, Lan Yampe, mengaku pernah menangkap basah seorang peneliti Malaysia yang bersama 7 rekannya memotret naskah-naskah Buton. Peneliti bergelar profesor itu, kata Lan Yampe, akhirnya diusir. Tapi beberapa puluh naskah sempat mereka ambil, katanya. Jika cara itu tak manjur, mereka menempuh cara baik-baik, yaitu memintanya. Cara seperti ini ditempuh Malaysia untuk mendapatkan ratusan hasil penelitian budayawan Riau, Tenas Effendi, atas tradisi lisan dan naskah-naskah Melayu klasik yang dihimpun Tenas selama bertahun-tahun. Diakui Tenas, naskah-naskah itu memang diminta pihak Malaysia untuk dibuatkan situs tersendiri atas namanya. Karena naskah-naskah itu pula, Malaysia memberinya gelar Doktor Honoris Causa. Mereka tak mencuri naskah milik saya, kata Tenas. Cara ini juga ditempuh untuk mendapatkan 200-an naskah pantun Rantau Kopan, yang merupakan tradisi lisan masyarakat sekitar Sungai Rokan, Riau. Al-Azhar, sang pemilik naskah, merekam pantun-pantun itu pada 1990. Pantun-pantun tadi diminta Malaysia untuk situs budaya, 1 juta pantun. Meski perbuatan itu tak bisa dikategorikan mencuri, belakangan Al-Azhar sadar bahwa tindakannya berisiko. Pasalnya, pantun-pantun itu sama sekali belum dipatenkan. Suatu saat, bisa saja 200 pantun Rantau Kopan tersebut diklaim Malaysia sebagai miliknya, tuturnya dengan nada khawatir. Mengapa Malaysia begitu getol berburu naskah-naskah kuno itu? Menurut Muhammad Yusuf, Malaysia memang berambisi menjadi pusat Melayu dan pusat Islam. Ia menduga, gerakan itu juga sejalan dengan gerakan dunia Melayu Islam, yang berpusat di sana. Dengan demikian, orang yang mau belajar tentang Melayu harus belajar di Malaysia, kata Yusuf. Ketika berkunjung ke Kuala Lumpur, Malaysia, 2 pekan lalu, Gatra menangkap kesan itu. Beberapa tokoh setempat yang ditemui Gatra menyebut nenek moyang mereka adalah orang Melayu. Termasuk orang Melayu yang ada di Indonesia, menurut mereka, berasal dari Malaysia. Uniknya, ketika ditanya tentang prototipe orang Melayu dan asal bahasa Melayu, mereka kesulitan menjelaskannya. Mengingat ambisi menggebu Malaysia yang tanpa malu itu, Al-Azhar meminta pemerintah melakukan penyelamatan warisan budaya bangsa, terutama naskah lisan di Riau dan wilayah Indonesia lainnya. Naskah lisan akan mudah diklaim karena tidak ada catatan yang menyatakan itu hak warisan Riau, katanya. Ancaman itu, menurut dia, sangat nyata. Pada saat ini,
Di Riau ada 12 melodi naskah lisan, sedangkan Malaysia memiliki 3 melodi sejenis. Jadi, ada 9 melodi yang tidak ada di Malaysia, tuturnya. Tapi, jika hal ini dibiarkan, bukan tak mungkin suatu saat 12 melodi itu diklaim sebagai milik Malaysia. Sekarang, puluhan naskah Melayu kuno sudah berpindah tangan ke Malaysia. Peralihan itu dinilai karena minimnya perhatian pemerintah untuk mengumpulkan dan melindungi naskah Melayu, serta kegigihan para akademisi, budayawan dan pemerintah Malaysia dalam berburu dan mengumpulkan naskah-naskah kuno. 2 tahun terakhir, saya tahu sedikitnya 60 naskah-naskah kuno Melayu Riau sudah berpindah ke Malaysia, ujar budayawan Riau, Al-Azhar, di Pekanbaru. Catatan Lembaga Adat Melayu Riau, kata Al-Azhar, menunjukkan sejumlah naskah kuno yang berpindah tangan, antara lain tafsir-tafsir, Al-Quran kuno, syair, catatan harian dan karya-karya pujangga Melayu serta sejumlah naskah-naskah lain dari abad ke-18 hingga ke-19. Oleh pihak Malaysia, naskah-naskah yang terserak di seluruh Riau dan Kepulauan Riau itu dibeli, dicari, dan diteliti. Menurut Al-Azhar, upaya itu merupakan langkah Malaysia mencapai slogan Truly Asia. Dengan slogan itu, Malaysia mencanangkan sebagai pusat Melayu dunia. Mereka jadi pusat Melayu tapi mencuri ya, hasil mencuri itu parah. Nah, untuk rakyat Malaysia itu kau lihat sendiri lah ya. Naskah-naskah dimaksud hingga ke semua wilayah Riau. Umumnya mereka mendapatkan dengan cara membeli yang harganya bisa mencapai puluhan juta untuk setiap naskah, kata Al-Azhar. Al-Azhar menyebut, situasi ini mestinya menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia terlebih pemerintah Provinsi Riau dan Provinsi Kepri. Pemerintah harus menyelamatkan kembali naskah-naskah kuno tersebut sebagai warisan dan identitas bangsa. Dengan melihat catatan akuisisi, akan memungkinkan naskah-naskah itu kembali ke Indonesia, kata Al-Azhar. Kita khawatir, suatu saat semua identitas kita beralih ke Malaysia. Ini sudah menjadi masalah serius. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau Bidang Seni dan Budaya, Edi Ahmad RM, menyebut perpindahan itu harus dicegah. Ia pun meminta pemerintah Indonesia juga pemerintah Provinsi Riau melakukan sejumlah langkah pengamanan naskah-naskah kuno yang ada. Ada sekitar 200 manuskrip tentang sejarah Aceh, yang dijual para kolektor di provinsi itu ke luar negeri, terutama negara tetangga Malaysia, kata peneliti manuskrip Aceh Hermansyah. Ia menjelaskan sepanjang tahun 2017, manuskrip-manuskrip di Aceh masih diperjualbelikan ke luar negeri, terutama Malaysia, dan dalam catatannya ada sekitar 200 manuskrip telah dijual ke luar negeri, dengan rentang tahun 2015 sampai 2017. Faktor jual beli manuskrip ini didasari pada urusan ekonomi. Nah ini ya, terutama ya, pemerintah juga harus memperhatikan tentang kesejahteraan para pewaris skrip ya, biar mereka itu tidak mudah dirayu. Seperti itu aja teman-teman, silahkan nonton video lengkapnya di channelnya asalnya ya, nanti saya tulis di deskripsi. Jadi dari kita sebagai anak bangsa harus memiliki kesadaran yang dalam untuk menjaga warisan-warisan budaya yang kita miliki. Jadi untuk rakyat Malaysia silahkan komen di bawah, nanti warga-warga militan saya Minasan akan membalas ya. Oke, terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, sampai jumpa di video yang lain.